Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliana Mamarizinin, NIM 153. Di sini saya akan memaparkan hasil dari UTS Perencanaan Pembangunan Wilayah, yang mana membahas mengenai RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Sampang pada tahun 2013 sampai 2018. Poin-poinnya yaitu yang pertama, mengenai tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan wilayah, yang kedua visi dan misi daerah, yang ketiga permasalahan pembangunan atau analisis isu-isu strategis daerah, yang keempat prioritas rencana pembangunan daerah, yang kelima gambaran umum mengenai perekonomian daerah atau perkembangan PDRD, yang keenam yaitu pendekatan pembangunan daerah baik dalam sektoral atau regional, dan yang ketujuh yaitu mengenai indikator kinerja pembangunan daerah. Yang pertama yaitu mengenai tujuan dan manfaat. Tujuannya itu sendiri yaitu mewujudkan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta penyesuaian pada keberlanjutan pembangunan baik dalam wilayah maupun di lingkup waktu. Manfaatnya yaitu untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi daerah. Untuk visinya itu sendiri yaitu menggambarkan keadaan masa depan yang ingin diwujudkan berdasarkan segala sumber daya yang dimiliki. Sedangkan untuk misinya yaitu yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, yang kedua meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau, yang ketiga mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukungan dari lingkungan, yang keempat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang kelima meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan pembangunan atau isu-isu strategis daerah. Penetapan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Sampang yaitu sesuai untuk keberlangsungan pada 5 tahun ke depan, yang mana terdapat pada hasil analisis lingkungan eksternal yang berupa kondisi, agenda, aspek yang menjadi isu pada tingkat internasional, nasional, dan regional, yang mana berpengaruh pada luas. Sedangkan untuk hasil analisis terhadap lingkungan internal yaitu berupa permasalahan pembangunan yang dihadapi dan harus ditangani selama 5 tahun yang akan mendatang. Sedangkan untuk permasalahan pembangunan itu sendiri yaitu meliputi belum efektivitasnya kinerja birokrasi, masih rendahnya indeks pendidikan dan indeks kesehatan masyarakat, serta masih terbatasnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar. Selanjutnya yaitu prioritas rencana pembangunan daerah. Rencana yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sampang pada tahun 2013 sampai 2018 yaitu yang pertama belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Pemerintahan Kabupaten Sampang dari itu memberikan upaya-upaya perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik serta perlu melaksanakan secara terus-menerus, terutama pada kelembagaan, manajemen aparatur, manajemen perencanaan, dan penganggaran, serta SOP dan juga efektivitas penerapan teknologi informasi dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sampang. Yang kedua yaitu pemerataan jumlah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang mana dapat dilihat masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang dan juga belum meratanya dalam penyediaan infrastruktur. Maka dari itu perlu adanya pembangunan yang menjadi prioritas di Kabupaten Sampang untuk 5 tahun ke depan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, yang mana dapat diketahui di Kabupaten Sampang masih didominasi mata pencarian pada sektor pertanian, serta belum berkembangnya sektor lain yang mengakibatkan masih belum tercapainya pertumbuhan ekonomi yang direncanakan. Misalnya saja pada pengembangan agroindustri, sentra UMKM, dan agrowisata. Yang keempat yaitu belum optimalnya pemanfaatan pada potensi wilayah. Misalnya saja pada penyediaan jalan dan jembatan di bagian selatan sampai barat yang belum memadai. Daerah tersebut yaitu wilayah Kecamatan Celeseh dan juga Pengarenan.
Yang kelima yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Yang mana hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk, angka kemiskinan yang relatif tinggi, serta belum efektivitasnya birokrasi pemerintahan dalam memberikan fasilitas. Oleh karena itu, di 5 tahun ke depan perlu melakukan upaya yang konsisten dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang keenam yaitu tingginya intensitas bencana alam banjir. Penanggulangan bencana banjir itu sendiri diterapkan menjadi salah satu prioritas berdasarkan kerangka pikir bahwa bencana alam banjir dapat menurunkan rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat Sampang. Di samping itu, menimbulkan kerugian seperti kehilangan harta benda dan terhambatnya aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Di Kabupaten Sampang itu memiliki tingkat tertinggi di antara Kabupaten Jawa Timur pada tingkatan kemiskinan. Maka dari itu, penurunan tingkat kemiskinan diterapkan menjadi prioritas pemerintahan Kabupaten Sampang dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu gambaran umum mengenai perekonomian atau perkembangan PDRB. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang dalam jangka Provinsi Jawa Timur dan nasional selama periode dari 2008 sampai 2012 berdasarkan PDRB ADHK menunjukkan bahwa peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 sebesar 4,58 menjadi 6,12 di tahun 2012. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang masih perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi, yang mana disebabkan oleh PDRB Kabupaten Sampang masih bergantung pada musim atau cuaca. Pada PDRB ADHB ini, berdasarkan atas dasar harga yang berlaku di Kabupaten Sampang dari tahun 2008 sampai 2012. Dalam sektor pertanian yang menjadi harapan pertumbuhan selain sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Selanjutnya yaitu pendekatan pembangunan daerah atau sektoral atau regional. Perbaikan dalam pengelolaan keuangan di daerah sudah mulai memenuhi hasil yang baik, di mana sudah terdata pada laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Sampang di tahun 2010 dan 2012, yang mana sudah berhasil disusun secara tepat waktu dan sudah diperjelas aktivitas perbaikan pada aspek akuntansi di tingkat SKPD dan pemerintahan daerah yang telah menunjukkan hasil yang nyata. Selanjutnya yaitu indikator kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja dampak impact, sedangkan untuk mengukur pencapaian sasaran menggunakan indikator kinerja hasil atau output, dan indikator keluaran output. Tingkat pencapaian indikator kinerja dampak dan indikator kinerja hasil bersifat proksi atau agregat, yang mana untuk pelaksanaannya pemerintah harus membangun daerah dalam satu periode di kabupaten. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.